kayak teori komunikasi gitu. Main. Dari kapan lu di sini? Dari tadi sih gue di sini. Baca buku apaan? Ini gue baca buku teori komunikasi. Kayak buat aku teori komunikasi gitu kayak pengertiannya. Oh berarti ini yang kemarin gue kerja interaksi adalah sebagai orang asing. Oh iya, itu loh yang pas pertemuan kemarin gue kayak kurang paham gitu. Itu gimana sih ya? Apanya yang belum ditanyain? Teori pengertiannya. Pengertiannya. Nih gue tuh punya apa? Kayak udah sempat baca-baca gitu loh yang buat bacaan gitu biar mau ngerti. Coba. Itu pengertiannya. Jadi tuh kayak komunikasi ini tuh di sini tuh dijelasin kayak komunikasi tuh artinya kayak sebagai suatu bentuk penyampaian informasi, bisa berupa pesan nih, kayak gagasan, ide itu dari salah satu pihak yang ditujukan untuk pihak lainnya nih. Terus biasanya komunikasi dilakukan melalui dua cara, kayak ada secara verbal dan verbal. Dan poin terpentingnya ini itu pesan tersebut dapat disampaikan ke pihak yang diberikan pesan. Itu pengertiannya. Kayak kurang lebih begitu. Kalau misalnya kalau fungsinya itu gimana? Kalau fungsinya ini tuh di sini ada di sini tuh fungsi ada banyak. Yang pertama itu tuh ada kayak menginformasikan, kayak komunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau publik, kayak ide, pikiran, peristiwa dan perilaku. Sini yang kedua ada mendidik. Nah, ini fungsinya, fungsi satu komunikasi itu mendidik. Terus ada juga yang menghibur. Terus ada juga fungsi lainnya itu mempengaruhi, kayak apa, bisa mempengaruhi orang gitu, kayak influencer lah contohnya. Terus habis itu di sini ada ungkapan emosional, kayak lu lagi marah gitu kan, pasti kan itu kan fungsi komunikasi juga tuh. Terus kayak ada alat kendali juga, fungsinya terus ada alat komunikasi, terus rangkuman hidup, terus ada fungsi sosial. Dan di sini ada juga fungsi pengambilan keputusan. Jadi kayak komunikasi dapat berfungsi melakukan sesuatu pada saat tertentu. Nanti di sini juga ada pengertiannya kayak komunikasi verbal. Verbal penting kalau buat ngebangun si komunikasi itu lebih efektif gitu. Lengkap juga ya.
Iya, nanti gua kirim aja website-nya Boleh, boleh. biar lo bisa baca. Kayak gue kayak masih bingung juga sih kayak klasifikasinya tuh. Oh, klasifikasi Iya. dari komunikasi. Komunikasi. Nah di sini tuh kayak tugas deh. Di sini tuh dijelasin kayak klasifikasi ini tuh proses pengelompokan atau penggolongan sesuatu berdasarkan kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Jadi kayak kata klasifikasi ini berasal dari bahasa Belanda. Klasifikasi yang berasal dari bahasa Prancis classification. Nah, klasifikasi di sini juga punya tujuan gitu. Ini yang pertama ada 3. Yang pertama itu mempermudah penanganan berbagai hal. Terus yang kedua adalah membuat segalanya lebih teratur, lebih disiplin. Terus yang ketiga ini ada kemungkinan orang lain untuk memperluas pekerjaan yang dilakukan para ilmuwan dalam ini bisa dan meneliti dan bereksperimen gitu. Nah di sini tuh kalau dalam dunia perpustakaan ya klasifikasi ini tuh artinya kegiatan pengelompokan bahan pustaka berdasarkan ciri-ciri yang sama. Misalnya kayak pengarang, fisik, isi, dan sebagainya. Klasifikasinya. Udah lumayan ngerti sih gue, cuman kayak masih ada yang kurang. Satu lagi Apa tuh? kayak elemen-elemennya gitu, ini juga masih bingung ya elemennya. Kalau elemennya sih yang gua tahu sih ya ada 7, ada banyak. Mungkin sih mungkin lebih dari 7 ya, cuman yang gua tahu itu 7. Kayak boleh singkat aja nggak ininya, Boleh. ceritain maksudnya kayak ngejelasinnya gitu. Itu kan ada 7 nih. Iya. Ada komunitas itu ada sumber, pengirim, saluran, terus ada penerima, tujuan, pesan, sama tanggapan. Nah di sini tuh kalau sumber ya, menurut Salmon, elemen sumber seperti namanya merupakan sumber dari segala informasi yang didapatkan. Jadi kayak ya sumber gitu kan. Terus pengirim kayak elemen kedua merupakan pihak yang berperan sebagai penyebar atau pengirim. Kalau saluran itu berperan sebagai perantara. Oh kayak channel gitu ya. Kayak gitu. Jadi perantara si komunikasinya bisa jalan gitu. Di sini ada penerima, pihak yang merespon pesannya. Di sini ada tujuan, kayak tujuan komunikasi itu apa gitu. Untuk apa lah gitu ya. Kayak rapat kan tujuannya buat menyelesaikan masalah di kantor atau segala macam. Di sini ada pesan, saya isi. Sama tanggapan feedback dari yang si penerima. Penerimanya itu itu lumayan ngerti sih gue. Lumayan kan? Itu tugas yang ngurus itu udah belum sih? Yang teori komunikasi itu yang bikin video gitu. Tugas video, tugas UAS. Iya lebih suasnya. Masih progres sih. Oh progres. Soalnya banyak banget tugas. Kayak lu nggak cuma satu ruang. Iya lagi. Kayak tugas video kan. Lu komunikasi organisasi ya tugasnya video nggak? Video juga ya. Ya kan sama. Oh, sama. Itu juga minimalnya 15 menit gak sih kalau nggak salah tuh? Iya. Juga ya. Oke, kata ini juga lu. Iya nih masuk banget lu. Gila nih, tahun baru juga sih. Macet. Siapa? Temen gua. Aneh Bengkara juga. Lu sekelas sama si Raffi. Iya, sekelas. Rumah lu di mana?
di dekat Bina Isa di Pekayon. Oh sih. Oh berarti dekat di Bagas sih. Lu kenal nggak Bagas? Maaf, anaknya kan dia teknik. Oh sama kayak gue. Temen tongkrongan lo emang. Temen gue sama dia juga sering nongkrong tuh. Ngopi-ngopi bareng. Ya udah, gue mau pesan makan dulu kali ya. Iya, boleh. Oke. Thank you tadi pengertiannya. Aman. Lebih paham gue. Dan dulu ya. Iya. Gue duluan. Apa sih itu teori komunikasi? Teori komunikasi adalah panduan atau pedoman bagi manusia untuk lebih mudah memahami gejala, fenomena, dan proses komunikasi. Dalam perkembangannya, teori komunikasi banyak bermunculan, namun di antara teori komunikasi tersebut tidak ada teori yang serupa karena para ahli punya perspektifnya masing-masing dalam memandang komunikasi. Pengertian komunikasi. Yang pertama, teori komunikasi Laswell. Harold Laswell adalah seorang teoritis yang menyumbangkan pemikirannya terkait komunikasi. Siapa berbicara apa dengan media apa kepada siapa dan dengan efek apa. Yang kedua, teori komunikasi humanisme. Tokoh yang mengembangkan teori komunikasi humanisme adalah Ensinil. Isi teori ini lebih berfokus pada tanggung jawab bersama serta pengawasan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, teori agenda setting. MC Combs dan Shaw adalah pengembang teori agenda setting. Isi dari teori ini adalah media dianggap dapat memberikan tekanan terhadap peristiwa yang diterima masyarakat. Yang keempat, teori nativisme. Teori nativisme didukung oleh Hadley dan Chomsky yang menjelaskan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang bisa melakukan komunikasi secara verbal. Yang kelima, teori ketergantungan. Teori ketergantungan yang dikemukakan oleh Malvin DeFleur dan Sandra Bell-Rockets. Menurut teori ini, masyarakat masih mudah dipengaruhi oleh informasi yang disampaikan oleh media massa. Kemudian ada fungsi. Yang pertama, memperkaya pengetahuan. Teori komunikasi ini juga merupakan sebuah sumber pengetahuan yang tentunya dapat menjadi bagian dan referensi dalam kajian penelitian, sehingga tentunya akan dapat memperkaya serta memperluas pengetahuan. Yang kedua, sebagai pedoman dan penuntun dalam melakukan penelitian di bidang komunikasi dan informasi. Teori komunikasi berfungsi sebagai sebuah pedoman serta juga penuntun dalam melakukan sebuah penelitian di bidang informasi dan komunikasi. Sebab tanpa adanya pedoman tersebut tentunya penelitian tidak akan dapat terarah dengan baik. Yang ketiga, memperoleh suatu pemahaman yang lebih luas. Dalam sebuah penelitian, tentunya dilakukan dengan tujuan agar dapat memperoleh suatu pemahaman baru yang lain lebih luas. Maka, organisasinya dengan keberadaan teori adalah bahwa teori yang sudah ada lebih dahulu nantinya akan dapat menjadi sebuah bagian dalam memperluas pemahaman dan pandangan akan kajian yang dilakukan tersebut. Yang keempat, menginterpretasikan suatu peristiwa menjadi lebih fleksibel. Fungsi teori yang selanjutnya adalah sebagai untuk interpretasi suatu peristiwa menjadi lebih fleksibel. Keberadaan teori akan dapat digunakan sebagai referensi serta juga bagian dari sumber kajian yang terarah. Secara umum, teori ini harus dapat dibuktikan secara fleksibel sehingga dapat dihubungkan antara satu teori dan lainnya yang saling berkaitan. 5. Mengorganisasikan dan menyimpulkan pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengamati realitas kita tidak boleh melakukan secara sepotong-sepotong. Kita perlu juga mengorganisasikan dan mensintesiskan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan nyata. Pola-pola serta hubungan-hubungan harus dapat dicari dan ditemukan. Yang berikutnya ada klasifikasi. Klasifikasi teori komunikasi sebagaimana pengutip dari buku Teori Komunikasi 2014 karya Daryanto. Little John membagi teori komunikasi menjadi dua kelompok, yakni teori umum (general theories) dan teori kontekstual (contextual theories).
Teori kontekstual terdiri dari yang membahas komunikasi antar pribadi, komunikasi sekelompok, komunikasi organisasi, serta komunikasi massa. Sedangkan teori umum terdiri atas teori komunikasi berdasarkan jenis teori komunikasi, berdasarkan tingkatan teori komunikasi inti, serta teori komunikasi struktur intelektual. Kemudian ada jenis-jenis teori komunikasi. Yang pertama, teori struktural dan fungsional. Yang kedua, teori kognitif dan tingkah laku. Yang ketiga, teori interaksi. Yang keempat, teori interpretasi. Yang kelima, teori kritis.